여자랑 잡았어? 주리야. 야, 사귀자. Malam itu Gangtai berusaha nenangin Munyong yang lagi mimpi buruk. Setelah itu Munyong demam. Gangtai bahkan ngerawat Munyong dan nidurin Munyong. Pagi-paginya Munyong jelasin sama Gangtai soal kejadian Bu Enja di rumah sakit. Munyong bilang itu bukan salahnya Munyong. Dia cuma risih aja sama Bu Enja yang ngikutin dia. Dan dia bilang sama Bu Enja kalau ibunya udah meninggal. Sembari nganterin Sangtai ke kedainya Joisu, rencananya Gangtai mau beli obat di apotik. Sangtai juga nanyain apa dia nggak kerja. Tapi Gangtai bilang hari ini dia mau bolos kerja. Sementara di rumah sakit, para staf lagi ngeliat rekaman CCTV. Dalam rekaman itu Munyong nggak ngelakuin apa-apa dan dia cuma ngomong aja, sehingga bikin Bu Enja pingsan. Tapi gara-gara omongan Munyong, sekarang ini Bu Enja keadaannya semakin membaik. Dia bahkan udah nggak berhalusinasi lagi. Tapi para staf rumah sakit berpikir kalau Munyong itu cuma membawa masalah. Mereka bahkan minta direktur untuk menindak tegas Munyong. Tapi direktur bilang mereka harus nunggu sampai kebenarannya terungkap. Gangtai sama Sangtai udah sampai di kedainya Jesu. Di situ Jesu ngomel-ngomel gara-gara Gangtai pindah ke rumahnya Munyong. Tapi belum sampai ngomong banyak, Gangtai udah dapet telepon dari Sang-in. Sang-in khawatir sama kondisi Munyong karena Munyong gak angkat telepon. Di situ Gangtai ngasih tahu kalau Munyong lagi gak sehat. Sedangkan Munyong pengen banget motong rambutnya. Gara-gara dia keinget masa kecilnya, dulu ibunya ngelarang dia untuk motong rambutnya. Ibunya bilang Munyong harus berambut panjang. Sebenarnya Munyong bosen dan pengen potong rambut. Tapi ibunya ngebentak Munyong dan ngelarang itu. Mau gak mau Munyong harus nurutin ibunya. Pas Munyong mau motong rambutnya, tiba-tiba dia terngiang-ngiang sama omongan ibunya. Akhirnya gak jadi dan dia malah ngelempar gunting itu ke cermin. Gak lama kemudian Sang-in datang ke rumah Munyong. Dia kemudian masuk ke kamar Munyong dan lihat cermin yang pecah. Karena itu Sang-in nanyain sejak kapan Munyong berhalusinasi. Di situ Munyong ngaku kalau dia berhalusinasi sejak awal dia tinggal di kastil itu. Karena itu Sang-in akhirnya ngajakin Munyong untuk keluar dari kastil itu. Dia maksa Munyong untuk pindah ke Seoul aja supaya dia nggak berhalusinasi lagi. Meskipun Munyong nggak mau keluar dari kastil itu, tapi Sang-in tetap maksa. Munyong bahkan mau mukul Sang-in pakai lampu. Tapi karena Sang-in udah tahu sikap Munyong, jadi nggak kena. Sang-in kemudian mau nyeret Munyong untuk keluar dari kastil itu. Tapi nggak lama kemudian Gangtai dateng. Di situ Gangtai belain Munyong dan nyegah Munyong pergi. Dia kemudian ngusir Sang-in. Gangtai kemudian ngajakin Munyong keluar untuk jalan-jalan. Gangtai kemudian ngajakin Munyong makan. Di situ mereka ngobrol-ngobrol. Munyong bahkan nanyain apa Gangtai pernah tidur sama cewek. Tapi Gangtai nggak pernah tidur sama cewek. Itu semua bukan karena dia nggak normal, tapi karena dia menahan diri. Munyong kemudian minta Gangtai untuk jangan menahan diri lagi. Selesai makan, mereka kemudian jalan-jalan. Tapi Gangtai terus ngeliat HP-nya gara-gara dia khawatir sama Sangtai. Karena itu Munyong kemudian ngerebut HP-nya Gangtai. Munyong bilang fokus aja sama Munyong selagi mereka berdua. Gak lama kemudian Juri nelpon dan Munyong yang angkat. Juri cuma khawatir aja sama Gangtai gara-gara hari ini Gangtai kan cuti. Tapi Munyong bilang Gangtai cuti itu buat main sama Munyong. Gara-gara Gangtai ngajakin Munyong jalan, Munyong jadi berpikir kalau dia punya harapan. Dia bahkan ngajakin Munyong untuk pacaran. Tapi Gangtai bilang dia cuma harus nemenin Munyong aja kali ini. Habis nerima telepon itu, Juri bener-bener kesel dan frustasi. Karena itu dia mabuk. Dan gak sengaja dia ketemu sama Sang-in. Sang-in juga kebetulan lagi kesel banget kan sama Munyong, sama Gangtai. Sang-in kemudian memperkenalkan diri sama Juri, tapi Juri justru malah nampar Sang-in. Itu semua gara-gara Juri kesel sama Sang-in. Gara-gara dia nggak bisa ngendaliin Munyong. Keesokan harinya Gangtai berangkat kerja dan dia ke ruangan direktur.
Di situ direktur nanyain soal Bu Enja dan juga Munyong. Gang Tae cerita kalau Munyong sempat ngira Bu Enja itu adalah ibunya Munyong. Ternyata ibunya Munyong itu juga seorang penulis yang bernama Do Hee-jae. Do Hee-jae tiba-tiba menghilang saat dia lagi nulis dongeng penyihir dari barat. Dan setelah 5 tahun lamanya, polisi menyimpulkan bahwa Do Hee-jae meninggal dunia. Habis itu Gang Tae nyamperin Bu Enja. Gang Tae bilang dia bakalan nemuin anaknya Bu Enja seperti yang Bu Enja mau. Tapi ternyata Bu Enja udah sadar kalau anaknya itu udah meninggal. Bu Enja bahkan cerita kala itu mereka lagi kesulitan dalam hal ekonomi. Tapi pas di hari ulang tahun Bu Enja, tiba-tiba anaknya beliin dia shawl mahal. Karena itu Bu Enja marah sama anaknya dan nyuruh anaknya pergi. Dia bahkan bilang kalau dia nggak butuh anak seperti itu. Setelah ucapannya itu, anaknya ketabrak mobil dan meninggal dunia. Pulang kerja, Gang Tae mampir ke rumahnya Juri buat nemuin Jisoo. Dia juga bawa banyak minuman. Gang Tae curhat sama Jisoo, apa mungkin di atas sana ibunya lagi menyesal karena memperlakukan Gang Tae secara nggak adil. Karena itu Jisoo teriak-teriak kayak orang gila dan seolah kayak ngomelin ibunya Gang Tae gitu. Gak lama kemudian Bukang dateng. Bukang nasihatin Gang Tae. Bukang bilang untuk gak terlalu menyalahkan ibunya Gang Tae karena gak mudah mengurus 2 orang anak laki-laki, apalagi dengan kondisi Sang Tae yang gak biasa. Sedangkan Juri masih ngerasa gak percaya sama tingkahnya sendiri. Gara-gara dia mabuk tadi, dia nampar Sang In dan bahkan pulangnya dia digendong sama Sang In. Dalam perjalanan pulang, Gang Tae udah berkali-kali dicat sama Munyong untuk cepetan pulang. Gang Tae nyuruh Munyong untuk nunggu. Setelah sampai ternyata Munyong emang beneran nunggu di tangga sambil ketiduran. Gang Tae kemudian ngasih boneka kecil buat Munyong dan boneka itu adalah buatan tangannya sendiri. Boneka itu dia kasih nama Mang Tae. Sebenarnya awalnya boneka itu punyanya Sang Tae. Semua gara-gara Sang Tae mulai mimpi buruk. Gang Tae akhirnya bikinin boneka itu buat Sang Tae. Tapi sekarang boneka itu dikasihin sama Munyong. Gang Tae kemudian ke kamarnya dan ngobrol sama Sang Tae. Dulu mereka sering makan di restoran jampong. Gang Tae masih ngira yang suka jampong itu Sang Tae. Padahal sebenarnya dia sendiri yang suka. Makanya ibunya sering ngajakin makan di situ. Dan setelah diinget-inget lagi, ibunya gak sejahat itu. Ibunya bahkan minta maaf dan meluk Gang Tae waktu dia udah tidur lelap. Saat berangkat kerja ke rumah sakit, Munyong kesel banget gara-gara dia nggak dikasih tahu kalau kelas sastra itu diberhentiin. Dia tahu itu lewat pengumuman. Ternyata perawat-perawat lain juga nggak ada yang ngasih tahu Munyong. Gara-gara itu Munyong kesel banget dan nyariin direktur. Dan pas ketemu direktur malah kabur. Dan nggak sengaja dia ketemu sama Bu Enja. Gang Tae buru-buru datang nyamperin Bu Enja dan mau bawa Bu Enja masuk. Tapi Bu Enja berhenti dan dia minta maaf sama Munyong karena udah gangguin Munyong. Tapi gara-gara insiden Bu Enja, Munyong ngerasa dirugiin karena dia diberhentiin kerja. Karena itu dia minta ganti rugi sama Bu Enja. Munyong bahkan minta shawl bulu yang dibeliin sama anaknya Bu Enja. Dan Bu Enja akhirnya ngasih shawl bulu itu. Dan dia bahkan bilang sama Gang Tae kalau beban berat yang selama ini dia pikul telah hilang. Karena itu Gang Tae akhirnya muji Munyong karena Munyong udah bebasin Bu Enja dari beban itu. Pas mau pulang, Munyong papasan sama ayahnya. Ayahnya bilang kalau Munyong bakalan bernasib sama kayak ibunya. Tapi Munyong bilang kalau dia beda dari ibunya. Setelah nyampe rumah, Munyong langsung motong rambutnya. Dan setelah Gang Tae pulang kerja, Gang Tae shock melihat rambutnya Munyong. Gang Tae nanyain ada apa dengan rambutnya. Tapi Munyong bilang kalau dia ngelepasin ikatan di lehernya, alias beban yang dia pikul selama ini. Dengar jawaban Munyong, mereka berdua akhirnya ngakak bareng. Gang Tae kemudian ngerapiin rambutnya Munyong. Sementara di rumah sakit, Ko Dae Hwan tiba-tiba keluar dari kamarnya. Dia juga kelihatan histeris dan entah apa yang dia dengar ataupun dia cari. Gang Tae akhirnya selesai motong rambut Munyong dan dia kelihatan cantik. 이쁘다. Dan alur cerita film It's Okay to Not Be Okay episode 6 pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Makin seru kan ceritanya?
Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya, stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton, bye bye.